Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdur Aulia Hilmi dengan NIM A11 2022 14677. Di sini saya akan mempresentasikan tentang responsi bimbingan karir. Saya memilih untuk studi kasus PIMA Indians Diabetes. Pada dataset PIMA Indians Diabetes yang saya gunakan berisi 768 baris dan 9 atribut dengan 8 fitur prediktor dan 1 target outcome. Semua fitur pada dataset ini bersifat numerik seperti glukos, BMI, age, dan lain-lain. Saya mengecek struktur data menggunakan df-info dan df-describe. Kemudian yang saya tampilkan ini adalah output dari info dan ringkasan describe dari datasetnya. Selanjutnya pada bagian distribusi target atau imbalance, pertama saya cek distribusi target outcome. Hasilnya kelas 0 lebih banyak dari kelas 1, jadi imbalance-nya sedang. Oleh karena itu, evaluasi tidak cukup hanya akurasi, saya fokus juga ke precision, recall, event score, terutama recall untuk kelas 1 atau kelas diabetes. Berikut saya tampilkan komplot distribusi untuk outcome-nya. Untuk tahap yang kedua yaitu validasi nilai 0 sebagai missing. Dataset ini sering punya nilai 0 pada fitur medis tertentu yang secara konteks tidak realistis, misalnya pada glukos, BMI, dan lain-lain. Saya validasi jumlah dari nilai 0 pada kolom glukos, blood pressure, skin thickness, insulin, dan juga BMI. Biasanya, insulin dan skin thickness paling banyak nilai 0-nya, maka nilai 0 pada kolom-kolom ini saya perlakukan sebagai missing value. Berikut saya tampilkan bar chart jumlah nilai 0 per kolomnya. Untuk step yang ketiga atau tahap yang ketiga yaitu distribusi fitur dan outlier. Saya tampilkan histogram dan box plot. Beberapa fitur seperti insulin dan diabetes predictor function terlihat skew atau outlier. Ini berpengaruh untuk model sensitif skala seperti logistic regression, SVC, dan KNN yang membutuhkan fitur scaling. Saya tampilkan untuk histogram fiturnya. Ini ada 8 histogram dari semua fitur, di antaranya pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes predictor function, dan juga age. Selanjutnya untuk box plotnya juga saya tampilkan sebagai berikut. Kemudian yang keempat yaitu korelasi. Saya cek korelasi dan lihat fitur yang biasanya paling terkait dengan outcome, misalnya glucose dan BMI sebagai petunjuk awal fitur penting. Saya tampilkan untuk feedback korelasinya. Ini adalah hasil dari feedback korelasi. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian trend test split data atau data training dan juga data testing. Saya split data menggunakan trend test split dengan stratify Y agar proporsi kelas tetap seimbang di trend atau test. Untuk random state-nya sendiri saya menggunakan random state 42 atau sesuai aturan yang seperti biasa digunakan. Dan untuk test size-nya yaitu 20%. Berikut saya tampilkan kode split dan distribusi Y trend dan Y test. Dapat dilihat untuk gambar yang saya tampilkan. Selanjutnya untuk tahap pre-processing. Untuk mencegah data leakage, semua pre-processing saya buat dalam pipeline sehingga transform hanya fit di data train. Untuk langkah pre-processingnya, yang pertama adalah mengubah nilai 0 ke NaN untuk kolom medis tertentu atau pakai function transformer. Imputasi missing dengan median atau simple imputer, strategi median, standar scalar untuk model sensitif skala seperti logistic regression, SVC, dan juga KNN. Untuk random forest, scaling tidak wajib, jadi saya pakai pipeline tanpa scalar. Yang saya tampilkan adalah pre-process scale dan pre-process no scale dengan alasan pemakaiannya. Untuk shortcutnya sendiri bisa dilihat yang seperti yang saya tampilkan. Tahap selanjutnya adalah tahap modeling. Jadi di sini saya menggunakan 3 model. Yang pertama ada logistic regression dengan baseline linear, interpretable, sensitive skala atau pakai scaling. Kemudian ada SVC, di mana SVC mampu menangkap pola non-linear dan sensitive skala menggunakan scaling. Untuk yang selanjutnya ada random forest, di mana random forest sendiri itu kuat di data tabular dan relatif tahan terhadap outlier. Jadi tidak wajib menggunakan scaling. Yang terakhir adalah KNN, yaitu baseline tambahan, sensitive skala, dan model tersebut tidak menggunakan scaling. Untuk menangani imbalance, model yang mendukung saya set class weight balance untuk model logistic regression, SVC, dan juga random forest. Berikut saya tampilkan dictionary model dan pipeline tiap model. Dan di sini saya menggunakan ROC AUC. Di mana alasan saya memakai ROC AUC sendiri adalah karena model metrik ini paling pas untuk menilai seberapa baik model atau membedakan kelas 0 dan kelas 1, yaitu kelas diabetes dan tidak diabetes. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu evaluasi dan perbandingan untuk tiap modelnya. Saya evaluasi model dengan menggunakan klasifikasi report, confusion metric atau heat map, ROC AUC. Kemudian saya bandingkan performa menggunakan tabel dan plot perbandingan semua metrik. Untuk hasilnya sendiri, yang pertama yaitu logistic regression. Untuk precision fitur 0-nya itu 0,8242, fitur 1-nya 0,6032 untuk recall-nya.
Untuk fitur 0-nya 0,7500, fitur 1-nya 0,7037, F1 score-nya 0,783 dan 0,6496. Untuk hasil akurasinya sendiri yaitu berada di angka 0,7338. Kemudian ada juga untuk conversion matrix-nya dari model logistic regression dan ROC kurvanya. Ini bisa dilihat seperti gambar yang saya tampilkan. Untuk yang selanjutnya yaitu model SVC. Untuk precision-nya di fitur 0 dan 1 yaitu berada di angka 0,8295 dan 0,5909. Untuk recall-nya yaitu di 0,7300 dan 0,7222. Untuk di F1 score-nya sendiri yaitu berada di angka 0,7766 dan 0,6500. Dan hasil kesimpulan dari akurasinya yaitu 0,7273. Kemudian ini untuk conversion metric-nya dan juga ROC curve-nya. Selanjutnya untuk model random forest, untuk precision-nya sendiri berada di angka 0,7798 dan 0,6667. Untuk recall-nya berada di angka 0,8500 dan 0,5556. Untuk advance score-nya berada di angka 0,8134 dan 0,6061. Dan secara keseluruhan akurasi dari model random forest berada di angka 0,7468. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada model KNN. Untuk precision-nya yaitu berada di angka 0,778, 7778 dan 0,6522. Untuk recall-nya berada di angka 0,8400 dan 0,5556. Untuk advance score-nya berada di angka 0,8077 dan 0,6000. Dan keseluruhan akurasinya berada di angka 0,7403. Kemudian ini adalah kesimpulan dari perbandingan seluruh model, mulai dari SVC, logistic regression, random forest, dan juga KNN. Selanjutnya yaitu proses optimasi model terbaik. Di sini saya menggunakan random forest dikarenakan untuk recall, advance score, dan juga akurasinya itu memegang skor yang paling tinggi di antara model yang lainnya. Sesuai dengan arahan pada responsi, optimasi dilakukan pada model yang terbaik, yaitu random forest. Di sini saya hyperparameter tuning menggunakan random mixture CV dengan stratified default. Untuk parameter yang saya cari yaitu N estimator, max depth, min simple split, min sample lift, max future, dan setelah itu saya evaluasi lagi model tune dengan metrik yang sama dengan conversion metric. Di sini saya akan menjelaskan kenapa tuning bisa meningkatkan performa. Dikarenakan N estimator lebih besar, jadi voting antar tree atau antar pohon itu lebih stabil. Kemudian max depth dan min sample lift atau split mengontrol kompleksitas. Untuk selanjutnya, max future mengatur keragaman split yang membantu generalisasi, karena itu kombinasi terbaik bisa menaikkan F1 score, recall, akurasi, dan itu semua tergantung dengan trade-off. Kemudian saya tampilkan untuk output base parameter dan tabel before after, dan juga conversion metric before after. Bisa dilihat untuk gambar yang saya tampilkan. Di sini ada hasilnya dari precision, recall, F1 score, dan juga akurasi dari sebelum tune dan juga setelah tune. Saya sertakan juga ROC kurvanya untuk model random forest. Di tahap ini yaitu tahap interpretasi atau fitur importance dan permutation importance. Saya gunakan fitur importance bawah random forest tune untuk melihat fitur paling berkontribusi. Fitur seperti glukos dan BMI sering muncul dominan. Itu masuk akal karena berkaitan dengan metabolisme atau obesitas. Fitur lain seperti age dan diabetes predictor function juga bisa berpengaruh karena merepresentasikan faktor usia dan juga riwayat keluarga. Di sini yaitu saya tampilkan untuk semua fiturnya, di mana fitur glukos dengan importance 0,388 sekian, fitur BMI dengan importance 0,188 sekian, fitur age dengan importance 0,13 sekian, insulin, diabetes predictor function, skin thickness, pregnancy, dan blood pressure bisa dilihat untuk tabelnya. Dan ini adalah top 10 fitur importance dari random forest yang sudah dituning menggunakan hyperparameter tuning tadi. Untuk tahap kesimpulan, di sini kesimpulan bisa dilihat bahwa model random forest itu adalah model yang memiliki akurasi dari F1, precision, recall itu lebih baik daripada model yang lain. Di sini saya tampilkan untuk performa tesnya sebelum dan sesudah tuning. Untuk metriknya sendiri itu ada akurasi, precision, recall, F1, dan ROC, AOC. Untuk perubahan dari sebelum dan setelah tune, itu untuk akurasinya tetap tidak ada perubahan. Untuk precisionnya itu berkurang 0,051. Untuk recall-nya bertambah 0,185. Untuk F1 score-nya itu bertambah 0,066. Dan untuk ROC, AOC-nya meningkat sebanyak 0,004. Di sini tuning meningkatkan F1 score, artinya trade of precision dan recall menjadi lebih baik untuk pendeteksi kelas diabetes. Untuk recall-nya naik, sehingga lebih sedikit kasus diabetes yang terlewat atau false negatif berkurang. Kemudian untuk ringkasan conversion metricnya sendiri, untuk tesnya, true negatif sebanyak 75, false positif 25, false negatif 14, dan true positif 40. Untuk catatan false negatif, kasus diabetes yang terlewat atau diprediksi tidak diabetes. Fitur paling berpengaruh ada 5. Atau saya tampilkan 5, yaitu dari random forest. Yang pertama adalah glukos, BMI, age, insulin, dan diabetes predictor function.
Secara umum, fitur seperti glukos dan BMI sering muncul dominan pada dataset ini, namun interpretasi ini bersifat statistik atau bukan diagnosis medis. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.